Kisah Para Rasul 17:22-31, Kisah Para Rasul 17:22-31. Dan sebagai Paulus di tengah Areopagus, dia berkata, "Orang Athena, saya melihat Anda agak percaya tahayul dalam segala hal, karena ketika saya lewat dan melihat tempat suci Anda, saya juga menemukan sebuah altar, yang di atasnya tertulis, kepada Allah yang tidak diketahui. Oleh karena itu, yang Anda hormati ini, tanpa mengenalnya, adalah apa yang saya umumkan kepada Anda." Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya, sebagai penguasa langit dan bumi, tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan. Dia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah dia membutuhkan sesuatu, karena dia sendiri memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, dan dari satu darah dia menjadikan semua generasi manusia untuk tinggal di seluruh muka bumi, menentukan waktu yang telah ditentukan, dan batas tempat tinggal mereka, agar mereka dapat mencari Tuhan, jika mungkin mereka mencari-cari Dia dan menemukannya, meskipun tidak jauh dari kita masing-masing, karena di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada, seperti juga beberapa penyair Anda mengatakan, karena kami juga generasinya. Maka, sebagai generasi Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa ketuhanan itu seperti emas, atau perak, atau batu yang diukir oleh kecerdasan dan imajinasi manusia. Tetapi Tuhan mengabaikan masa-masa ketidaktahuan, sekarang meminta semua orang, dan di setiap tempat, untuk bertobat, karena Dia telah menetapkan suatu hari ketika Dia akan menghakimi dunia dengan adil, oleh orang yang telah Dia tunjuk, dan tentang hal ini Dia meyakinkan semua orang, dengan membangkitkan Dia dari kematian. Kisah Para Rasul 17:22-31. Komentar Paulus kepada orang kafir Athena yang berhala. Sebuah pesan dari Mars kepada orang yang tidak bergereja. Athena adalah tempat perdebatan filosofis. Bukit Mars, juga dikenal sebagai Areopagus, adalah amfiteater untuk debat resmi dan pidato. Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi dan tidak bersemayam dalam kuil-kuil yang dibangun oleh tangan manusia. Dan Dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Dia membutuhkan sesuatu, karena Dia sendiri yang memberikan hidup dan nafas kepada semua orang dan yang lainnya. Dari satu orang Ia menjadikan semua bangsa manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan Dia menentukan waktu yang ditentukan bagi mereka dan tempat yang tepat di mana mereka harus tinggal. Tuhan membuatnya agar manusia mencarinya dan mungkin mencarinya dan menemukan Dia, meskipun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita. Seperti yang dikatakan beberapa penyair Anda sendiri, kami adalah keturunannya. Oleh karena itu, karena kita adalah keturunan Tuhan, kita tidak boleh berpikir bahwa makhluk ilahi itu seperti emas, perak, atau batu, sebuah patung yang dibuat dengan rancangan dan keterampilan manusia. Di masa lalu, Tuhan mengabaikan ketidaktahuan seperti itu, tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Dia telah menetapkan hari di mana Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran oleh orang yang telah Dia tunjuk. Dia memberikan bukti ini kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari kematian. Khotbah ini sangat menarik karena, tidak seperti khotbah-khotbah sebelumnya dalam Kisah Para Rasul, khotbah ini disampaikan kepada orang-orang yang kurang informasi. Namun, kita tidak boleh berasumsi bahwa itu adalah presentasi lengkap Paulus, tetapi lebih merupakan pengantar. Karena perkenalan Paulus terputus setelah dia menyebutkan kebangkitan. Tapi itu informatif tentang apa saja elemen penting yang bisa Anda sajikan terlebih dahulu kepada yang penasaran tapi kurang informasi. Tidak seperti khotbah-khotbah sebelumnya dalam Kisah Para Rasul, di sini Paulus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berbicara tentang seperti apa Allah itu. Dia menyadari sudut pandang Anda, tetapi mengoreksi kesalahpahaman Anda tentang Tuhan. Dalam beberapa kasus dia mengoreksinya hanya dengan cara proposisi, kebenaran proposisional.
kebenaran proposisi disajikan dalam bentuk take it or leave it. Selain itu, dia menggunakan akal sehat untuk mencoba meyakinkan mereka tentang kesalahan mereka. Dan terkadang dia menggabungkan ini dengan ide-ide yang sudah mereka terima untuk meyakinkan mereka melalui argumen. Jika Anda percaya ini, maka secara logis mengikuti bahwa Anda harus percaya hal lain ini. Apa yang dia katakan kepada mereka tentang sifat Tuhan, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, berbeda dengan gagasan politeistik mereka. Tuhan adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan berarti Dia menuntut kepatuhan Anda. Tuhan tidak tinggal di kuil buatan manusia atau membutuhkan bantuan manusia. Ini berbeda dengan dewa dan berhala Yunani yang terdapat di kuil yang membutuhkan bantuan manusia. Dan mungkin umat Katolik juga perlu tahu bahwa Tuhan tidak tinggal di gereja berornamen yang dibangun oleh tangan manusia. Tuhan berdaulat, terlibat dalam urusan manusia seperti kapan setiap individu akan lahir dan di mana dia akan tinggal. Penjelasan Paulus tentang hal ini sangat penting. Tuhan melakukan ini agar manusia mencarinya dan mungkin mencarinya dan menemukan Dia. Hal ini berbeda dengan filosofi fatalistik seperti yang dihotbahkan beberapa orang Kristen saat ini, sejalan dengan aspek fatalistik teologi reformat di mana manusia dipandang tidak mampu mencari Tuhan, apalagi mencapainya, tetapi dipandang sebagai boneka belaka. Mengapa dapatkah Tuhan membuatmu lahir pada waktu dan tempat seperti itu? Itu bagi Anda untuk mencari Tuhan dan mungkin menjangkau dan menemukannya. Poin penting adalah bahwa Tuhan ingin Anda mencarinya. Jika Anda mencari Tuhan, itu tidak berarti Anda akan menemukannya. Kamu akan menemukannya jika kamu mencarinya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pukul 4:29, tetapi tidak harus sebaliknya. Lebih harfiah, dengan harapan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya membatasi kedaulatan Anda pada saat ini. Dan siapakah Anda Calvinis untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak diizinkan melakukan itu? Tuhan dengan berdaulat memberikan kehendak bebas kepada orang-orang untuk mencari Dia dan menjangkau Dia. Ulurkan tangan Anda dan Anda akan menemukan Dia. Tuhan tidak jauh. Sadarilah, tentu saja, maksud Paulus berbicara. Lagi pula, bahkan Yesus berbicara kepada Bapaknya seolah-olah Dia ada di surga. Tetapi maksud Paulus adalah, tidak seperti dewa-dewa Yunani yang lebih seperti manusia yang dimuliakan, mereka tidak dapat berada di mana-mana sekaligus, sedangkan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu pribadi, yaitu, sifat Tuhan lebih tercermin dalam sifat manusia daripada benda material. Paulus mengacu pada berhala. Ini, tentu saja, meremehkan, karena sifat Tuhan jauh lebih dari manusia super, apalagi manusia. Tetapi Paulus hanya berusaha menunjukkan kepada mereka kebodohan penyembahan berhala. Sifat Tuhan, Maha Kuasa berdaulat ada di mana-mana teman-teman. Apa yang Dia katakan kepada mereka tentang kehendak Tuhan bagi mereka. Selain apa yang Paulus sebutkan tentang keinginan Tuhan agar mereka mencari Dia dan mencari Dia, Paulus berbicara tentang pertobatan. Di masa lalu, Tuhan mengabaikan ketidaktahuan seperti itu, tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Meskipun mungkin terbuka untuk memperdebatkan apa sebenarnya skenario sebelum waktu ini mengenai dasar penghakiman Allah atas bangsa-bangsa lain, yang jelas adalah bahwa dalam situasi saat ini orang di mana-mana diperintahkan untuk bertobat mengingat penghakiman yang akan datang. Dia tidak merinci di sini apa yang dimaksud dengan pertobatan, karena khotbahnya telah terputus. Tetapi kita pasti dapat menyimpulkan bahwa mereka perlu mengubah konsep mereka tentang sifat Allah dan mencari Dia. Paulus kemudian menyinggung kebangkitan Kristus sebagai bukti dalam menegaskan proposisi ini. Ini kita lihat umum untuk hampir semua presentasi Injil, termasuk, tentu saja, keempat Injil itu sendiri, seperti yang ditulis Yohanes tentang mukjizat. Yesus melakukan banyak tanda ajaib lainnya di hadapan murid-muridnya yang tidak dicatat dalam buku ini.
Tetapi ini ditulis agar Anda dapat percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan dengan percaya Anda dapat memiliki hidup melalui namanya. Yohanes 20:30-31 kehendak atau keinginan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Semoga Anda mencari dan menemukannya yang Anda sesali, khususnya tidak ada pernyataan eksplisit tentang karya penebusan Kristus atau dasar pengampunan dosa, atau bahkan penyebutan nama Yesus. Tapi sekali lagi, itu mungkin karena pidatonya dipotong pendek dan sebagian besar tidak mau mendengar lagi. Prinsip, saat berdakwah kepada yang belum tahu, mulailah dari mana mereka berada. Mulailah dengan sifat Tuhan. Prinsip, sebelum datang kepada Kristus, tuntun mereka untuk memahami penghakiman yang akan datang dan peran mereka dalam mencari Tuhan dan berpaling kepada Tuhan dalam alam gagasan. Kemudian, jika mereka tidak memotongnya, perkenalkan Kristus dan hal-hal penting dari Injil Kristus. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9, Wahyu 21:8. Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.